Jangan bugil di depan kamera. Halo semuanya, dimanapun Anda sedang berada, jumpa dengan YouTube channel Perempuan TV. Kali ini kita akan berbicara tentang masalah kita sehari-hari yang terkait dengan online. Karena masa pandemi ya. Jadi kita banyak di rumah, kita tinggal di rumah, terus belajar juga dari rumah, kemudian bekerja juga dari rumah, dan belanja pun sekarang juga dari rumah. Belanja dari rumah, ngomong-ngomong belanja dari rumah. Pernah senang, pernah nggak senang, pernah cocok, pernah nggak cocok, iya nggak? Ya. Senangnya itu semuanya dimudahkan. Jadi kita hanya pegang HP, tinggal pencet-pencet kebutuhan kita, barang sudah dikirim ke rumah. Tentu saja kalau uangnya ada. Ya. Kalau uangnya nggak ada, cari dulu. Tidak senangnya, kadang ada barang yang kita pesan tapi tidak sesuai dengan keinginan. Betul. Aku pernah tuh Apa? beli baju. Saya pikir itu fotonya bagus, kayak keren gitu, murah, harganya murah, saya beli, pesen loh. Sampai ke saya ternyata ukurannya kecil, terus kemudian bahannya tipis. Ya saya ketawa sendiri, ngakak, yuk harga murah minta bagus. Saya pikir-pikir sendiri juga, saya teledor juga. Ya, kadang kan kita pinginnya yang ambil yang diskon gitu ya, murah. Ya, resiko harga menentukan kualitas. Terperosok. Tapi ada juga loh barang yang bagus, harganya cukup lumayan murah, ada juga. Ya. Terus sekarang saya nggak kepingin lah terperosok lagi. Biasanya saya tuh kalau mau belanja pakai aplikasi itu saya cek review-review dari pembeli sebelumnya. Kalau memang reviewnya bagus, oh berarti ini benar-benar bagus. Iya, betul. Itu salah satu cara ya untuk kita menjaga supaya tidak tertipu. Kita lihat reviewnya, kita lihat komentar-komentar pembeli sebelumnya. Kalau banyak yang beli itu bagus ini sih. Ternyata iya beneran bagus. Minimal kita punya saringan lah, biar nggak kosongan ya, biar kita bisa punya alat untuk jaga diri juga. Itu yang dari aplikasi online. Kalau misalnya yang dari media sosial, misalkan Facebook ataupun Instagram, itu juga bisa dicek dari komentarnya dari tiap foto yang dipost, karena kan terus kemudian dari pembeli sebelumnya ya. Iya, seperti itu juga. Itu yang tidak amanah, maksudnya dia memang nipu dengan memberikan harga yang jauh dari harga pasar. Itu biasanya itu rata-rata mereka mengkhawatirkan. Seperti itu. Betul. Jadi kita harus berhati-hati. Terus saat ini juga anak-anak belajar dari rumah. Anak-anak belajar di rumah, kadang-kadang juga orang tua ikut repot, ikut semangat juga, ikut bantuin, tapi juga ikut belajar juga otomatis ya. Iya, kayak refresh gitu. Sisi baiknya ini kan, kita itu jadi tahu perkembangan anak kita itu seperti apa di sekolahnya, seperti itu. Betul. Sekalian belajar juga ya. Iya. Matematika lagi, bahasa Inggris lagi. Seperti itu. Tapi kan sekarang juga zamannya sudah mudah online. Jadi kalaupun kita kesulitan untuk mengajari anak kita, maksudnya kan kita tinggal pencet aja, cari di YouTube, cari di Google, ininya sudah mudah. Betul. Dan untuk kaum perempuan yang mau ngulik-ngulik apa sih yang bisa bermanfaat untuk saya, kunjungi saja channel kita ya di Perempuan TV. Terus selain belanja, kita juga menggunakan jaringan internet untuk bermedia sosial. Media sosial tuh kita bisa upload status kita,
kemudian kita bisa baca-baca, bisa memantau melihat bagaimana kabar teman-teman kita, terus mengetahui perkembangan berita di Indonesia bahkan di luar negeri, dan juga bisa berkenalan dengan orang-orang baru. Menarik ya sepertinya ya. Ya, nambah temannya. Ya, nambah temannya itu sekarang sudah pakai media sosial. Betul. Bisa nambah teman, bisa dapat teman dari kota lain, dari negara lain. Memungkinkan sekali. Namun banyak juga loh kasus-kasus yang kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul karena adanya komunikasi melalui online. Contohnya itu ada yang contoh gampang, yang paling gampang ya, kayak status seperti akun-akun palsu. Namanya benar, tetapi fotonya beda. Fotonya ganteng ya. Ternyata orangnya gitu dah. Itu termasuk akun palsu nggak? Ternyata fotonya orang lain. Kalau pakai fotonya sendiri diedit, saya kira masih ini. Tapi kalau misalnya dia sudah pakai fotonya orang lain, itu yang perlu dipertanyakan. Niatnya aja udah nggak bagus ya. Karena kalau kita ngomong media sosial ya, itu kan cara kita berinteraksi. Ya kadang kan Betul. ada orang yang kita itu kepinginnya keluarnya kelihatan bagus, foto juga bagus kan, seperti itu. Kalau fotonya sendiri diedit sedikit itu masih lumayan, masih bisa dimengerti. Namun kalau pakai fotonya orang lain, itu udah jelas kejahatan sih menurut saya. Tujuannya dia buat akun itu kan sudah ada benar. Tanda kutip lah. Dipertanyakan ya. Kok kenapa sih kok fotonya orang lain itu ngambil fotonya orang lain dipasang untuk dirinya sendiri, kan nggak benar. Ya kayak kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Ada orang yang mengaku-ngaku akunnya Mbak Wong meminta sejumlah uang. Itu kan juga dia menggunakan orang lain seperti itu. Ada seorang anak remaja masih pelajar mengadu kepada kami bahwa dia berkenalan dengan seorang cowok di media sosial. Kemudian setelah beberapa waktu mereka itu katanya berkomitmen. Katanya pacarannya anak muda sekarang bukan pacaran jadian gitu, tapi berkomitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk saling menyayangi, saling menjaga sampai halal dan sebagainya. Terus akhirnya pertemanan melalui online itu berkembang menjadi hubungan asmara dunia maya. Kayak sinetron aja. Hubungan asmara dunia online. Begitu. Jadi mereka pacaran itu melalui online, telepon, video call, message gitu dah, sampai berjalan beberapa waktu. Terus mau tahu nggak terusannya? Penasaran deh. Ternyata ketika si cowok ngajakin video call itu mulai merayu-rayu. Perempuannya merasa bahwa dia sudah sayang sama cowok itu. Biasanya kan kalau sayang kita itu ingin mengekspresikan rasa sayang kita. Kemudian si cowok merayu, mengajak ke arah-arah yang tidak senonoh. Disuruh buka bajunya, dirayu-rayu, kemudian macam-macam lah dan sebagainya. Si cewek tadi beranggapan bahwa karena dia menyayangi betul-betul dan si cowok ini mau menjanjikan mau menikahinya secara online, di dalam online perjanjiannya juga. Terus anak perempuan ini merasa bahwa dia ini cowok idaman saya, sudah ketemu calon jodoh saya sudah benar-benar sayang kayak gitu. Akhirnya si cewek itu tanpa terasa, tanpa dipikir panjang, dia mengikuti apa ajakan si cowok itu. Terjadilah komunikasi video call yang sampai buka baju. Terus gimana? Kemudian ternyata setelah beberapa waktu itu terus berlangsung. Kemudian tiba-tiba cowoknya minta uang. Dek, tolong deh aku dikirimin uang karena ini itu alasannya banyak.
si ceweknya ya karena sayang dia kirimin uang, terus ternyata minta kiriman uang lagi terus-terusan. Bisa nggak disebut pemerasan? Nah itu dia, akhirnya si cewek merasa kok ini cowok nih kok minta duit terus ya ke saya ya. Akhirnya si ceweknya bilang, aku sudah nggak punya uang, aku lagi nggak punya uang, terus mulai sekarang aku nggak mau kirim uang ke kamu. Kenapa sih kamu kirim uang, minta uang terus, kan kita belum menikah, kita belum suami istri, mestinya kan kamu malah yang ngasih duit ke aku sebagai laki-laki gitu kan. Ternyata si cowok malah mengancam, jika kamu tidak memberi saya uang, kamu tahu sendiri ya, video-videomu yang tanpa busana itu akan saya sebarkan. Hah? Kaget lah si perempuan itu, si cewek itu. Ngancem lah si cowok ya. Akan menyebarkan video tanpa busananya si cewek. Waduh. Nah ini yang memang harus menjadi perhatian menurut saya. Kadang orang menganggap karena online tidak ada yang tahu, sudahlah mungkin saya kirim fotonya ke orang ini. Iya. Tapi karena sayang dan percaya. Tapi efeknya di kemudian hari, kalau misalnya foto itu dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Betul, menjadi masalah bagi diri sendiri. Kemudian si perempuan itu terpaksa mengirim uang lagi, kemudian sampai habis-habisan juga uangnya, sampai suatu hari si laki-laki tadi, si cowok itu minta si perempuannya mendatangi dia, mengunjungi dia ke suatu tempat. Serem. Kalau terjadi apa-apa, nah itu. Jadi teman-teman semuanya, hati-hati kalau berkenalan dengan orang-orang baru di media sosial maupun orang-orang lama yang permintaannya aneh-aneh. Diajak video call tanpa busana, diajak berpacaran berlebihan secara online, karena komunikasi online Anda bisa direkam oleh pihak yang lainnya, oleh pihak sana, sehingga akan dijadikan bahan atau alat untuk memeras Anda. Waspada ya. Untuk anak-anak muda, terus kemudian untuk perempuan-perempuan lainnya, jangan sampai terperosok dalam masalah yang serupa. Karena kalau memang ada yang katakanlah yang mencurigakan gitu ya, yang tidak etis atau apa, mending sudah tidak usah dihiraukan aja, diabaikan aja. Betul, tidak usah dilanjutkan ya. Seperti itu. Untuk semua perempuan dimanapun Anda berada, jaga diri Anda baik-baik, jangan sampai mendapatkan masalah dari dunia online, yaitu dengan cara jangan bugil di depan kamera.